Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 196. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Ekspresi Dong Swan-er tetap terlihat agak bingung saat melihat Han Li, namun ia menjawab dengan tenang. Orang itu adalah kenalan lama saya. Karena saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, kemunculannya yang tiba-tiba cukup mengejutkan saya. Kenalan lama? Kultivator Nascent Soul tahap awal itu diizinkan masuk ke pertemuan hari ini, dan melihat penampilannya yang awet muda, dia pastilah tetua sekte awan hanyut yang belakangan ini sedang naik daun. Konon ia bermargahan, sama dengan orang yang kau sebutkan sebelumnya. Apakah mereka orang yang sama? Iblis tua Yunlu tidak marah dengan jawaban kaku Swan-er. Sebaliknya, ia berbicara dengan tenang seolah-olah memiliki hubungan yang tidak biasa dengan wanita itu. Wajah Dong Swan-er berubah agak pucat mendengar kata-katanya, namun ia tetap diam. Kilatan dingin terpancar dari mata iblis tua Yunlu. Meski ia mengakhiri masalah itu dengan dengusan dingin, sedikit kerutan muncul di dahinya. Yunlu membawanya ke depan haula istana dan segera diizinkan masuk oleh para kultivator Core Formation yang berjaga dengan perasaan takut. Tentu saja, Dong Swan-er tidak diizinkan masuk. Ia dibawa ke ruang samping untuk beristirahat sementara waktu. Tak lama setelah Han Li memasuki haula istana, ia segera melihat pintu masuk ruang pertemuan dan bergegas masuk ke dalam. Ruang pertemuan itu diatur cukup sederhana. Selain beberapa baris pilar batu besar, terdapat ruang kosong luas di tengahnya dengan 17 kursi kayu yang dibuat dengan indah, diletakkan berjarak beberapa meter satu sama lain. 8 kultivator saat ini duduk di kursi-kursi tersebut di berbagai tempat. Saat Han Li masuk, ada beberapa yang meliriknya dengan acuh tak acuh, ada yang mengabaikannya, dan ada pula yang sedang bermeditasi. Mereka semua bertindak tanpa memedulikan orang lain. Namun ada satu orang yang tersenyum ramah padanya saat ia masuk. Ia mengisyaratkan kepada Han Li dan berkata, "Rekan Daois Han, kau sudah keluar dari pengasingan. Jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau duduk di sebelahku?" Pria ini adalah pemimpin aliansi Dao Surgawi, Long Han dari sekte Pekikan Phoenix. "Terima kasih banyak saudara Long." Han Li duduk di sampingnya dan mulai mengamati para kultivator lain di ruangan itu dalam diam. Sesaat kemudian, iblis tua Yunlu memasuki ruangan. Ia melirik yang lain di dalam dan terkekeh sebelum dengan berani mengambil tempat di kursi kosong. Ia duduk di kursi sebelah seorang lelaki tua berjubah biru yang memegang cangkir anggur giok putih dan pot kecil berwarna hijau semerut, minum sendirian. Saat iblis tua Yunlu duduk di dekatnya, aroma harum tubuhnya tercium ke arah lelaki tua itu, menyedapkan si lelaki tua memelototi iblis Yunlu dan mengutuk nasib buruknya sendiri. Yunlu tidak memedulikan ketidaksenangan lelaki tua itu. Sebaliknya, ia berbicara dengan tenang seolah-olah memiliki hubungan yang tidak biasa dengan wanita itu. Saat itu, tatapan iblis tua Yunlu akhirnya meninggalkan Han Li. Namun Han Li tetap tidak bergeming. Karena ia tidak mengenal kultivator lain di ruangan itu, ia merasa tidak perlu menyapa mereka. "Rekan Dawi Suihun, aku tidak menyangka kau akan datang. Aku dengar kau sudah melatih teknik 9 jiwamu hingga tahap transformasi. Selamat." Suihun, jantung Han Li berdesir saat mendengar nama itu, dan ia tanpa sadar membuka matanya. Ia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang sangat kurus kering-kering sedang disapa oleh seorang kultivator berjubah hitam dengan nada akrab. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengarnya, ia berjalan ke arah kultivator berjubah hitam itu dengan senyuman. Menyadari tindakan Han Li, Long Han tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Rekan Dawis Han kena bertemu Dawi Suihun sebelumnya?" Mengingat saat ia membantai murid-murid Suihun dalam perjalanannya ke negara Yue baru-baru ini, Han Li menjawab dengan tenang, "Tidak, aku hanya pernah mendengar kakak seperguruan Cheng menyebut namanya. Aku dengar kemampuannya cukup hebat." Dengan senyuman lain, Long Han berkata, "Hehe, itu tidak mengejutkan. Aku ingat tetua Cheng pernah bertarung dengannya sekali dan menderita kekalahan yang cukup telak. Wajar jika kesan yang mendalam tertinggal. Tapi dengan reputasi rekan Daois Han saat ini, tidak perlu takut padanya. Namun, ada satu orang di antara para kultivator Nascent Soul tahap menengah yang sebaiknya kau hindari untuk disinggung. Bahkan 3 kultivator hebat pun pusing menghadapinya." Han Li mengerutkan kening dan menunjukkan keterjekutan. Seseorang yang mampu membuat pusing bahkan 3 kultivator hebat? Orang seperti itu ada? Long Han menjelaskan dengan hati-hati. Tentu saja ada.
Orang ini pernah bertarung melawan rekan Daois Jiang, salah satu dari 3 kultivator hebat, dan berhasil melukai rekan Daois Jiang dengan parah untuk melarikan diri. Karena itu, dia dikenal sebagai eksistensi yang setara dengan 3 kultivator hebat. Namun, kultivator ini sering menyendiri. Bahkan dengan invasi Moulan, sulit untuk mengatakan apakah dia akan datang atau tidak. Akan sangat membantu jika dia datang. Han Li mengerucutkan bibirnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang kultivator yang mampu melukai kultivator Nation Soul tahap akhir, tidak heran mengapa orang ini tampak begitu luar biasa. Bisakah kau memberitahu aku siapa dia? Melanjutkan senyumnya, Long Han berkata, kau seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya. Namanya adalah eksentrik Tianhan. Han Li tersenyum kecut dan berkata, eksentrik Tianhan. Memang benar, aku sudah lama mendengar reputasinya yang besar. Ia tiba-tiba teringat apa yang terjadi saat area pohon suci disusupi. Saat itu, mata-mata Dao kebenaran dan Dao iblis takut membunuh kultivator tingkat rendah karena takut salah satu dari mereka mungkin adalah keturunan dari eksentrik Tianhan. Han Li mengerjapkan mata dan terkekeh. Namun, perlu disebutkan bahwa saudara Long dan istrimu juga merupakan eksistensi yang setara dengan 3 kultivator hebat. Ketika Long Han mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, Feng Bing dan aku mungkin memiliki kekuatan, tetapi kami tidak akan mampu melawan mereka sendirian. Tentu saja saat kami bersama, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Han Li tersenyum dan hendak membicarakan hal itu ketika ia merasakan tatapan seseorang tertuju padanya. Tatapan itu dingin dan penuh niat buruk. Kewaspadaan memenuhi pikiran Han Li saat ekspresinya membeku. Kemudian ia menoleh untuk melihat sumber tatapan itu. Seorang lelaki tua berpakaian hijau yang tidak dikenalnya dengan janggut panjang. Ketika lelaki tua itu melihat Han Li meliriknya, dia menarik tatapannya dan tanpa ekspresi, memalingkan matanya ke tempat lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, hal ini tidak membuat Han Li santai. Baliknya, ia terus menatap lelaki tua itu untuk waktu yang lama. Melihat apa yang terjadi, Long Han bertanya dengan senyum, Apakah rekan Daois Han tidak mengenali orang ini? Merasa agar bingung, Han Li menjawab, saudara Long seolah menyiratkan bahwa aku seharusnya tahu siapa dia. Orang ini adalah tetua agung dari sekte pengendali roh, tetua Dong Mentu. Dia memegang kekuasaan tertinggi di sekte tersebut. Meskipun aku belum pernah berbicara dengan orang ini sebelumnya, aku dengar persahabatannya dengan Gu Shuangpu cukup dalam. Meski dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, karena bukti tak terbantahkan bahwa Gu Shuangpu adalah mata-mata Moulan. Dia pasti menyimpan dendam padamu karena membunuhnya. Sebaiknya kau berhati-hati. Han Li mengusap hidungnya dan tersenyum kecut sebelum berterima kasih. Hanya 1/4 jam kemudian, sebagian besar kursi di ruangan itu telah terisi. Ada pemandangan yang cukup lucu untuk dilihat pada titik ini. Hampir semua kultivator Dao iblis duduk di sisi kanan ruangan, sementara sebagian besar kultivator Dao kebenaran duduk di sebelah kiri. Adapun kultivator aliansi Dao Sargawi dan Persatuan 9 Negara, mereka duduk dengan santai di kedua sisi. Di antara para kultivator ini, Han Li menemukan wajah yang dikenalnya, kultivator Kuang dari sekte batas pelayaran. Dia saat ini duduk di sisi Dao iblis. Ketika dia melihat Han Li menoleh ke arahnya, dia tersenyum pada Han Li yang dibalas Han Li dengan anggukan. Pada saat itu, Long Han memberikan penjelasan kepada Han Li melalui transmisi suara tentang 2 kultivator Dao Sargawi lainnya. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian sederhana dengan penampilan biasa, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan penampilan yang tampak menyedihkan. Han Li melirik keduanya dan mengingat penampilan mereka. Mungkin karena banyaknya orang di ruangan itu, ekspresi mereka mulai berubah serius dan mereka tetap diam sambil saling mengamati dengan dingin. Para kultivator ini semuanya eksistensi puncak di selatan Tenahu, masing-masing dari faksi berlawanan dan memegang berbagai niat dan pemikiran mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, Han Li bisa dikatakan yang paling tidak biasa. Han Li membiarkan para eksentrik tua itu menyapu indera spiritual mereka yang kuat ke seluruh tubuhnya. Ketika mereka melihat kultivasinya yang relatif dangkal, mereka semua menyadari siapa dia. Bagaimanapun, ketenaran Han Li selama setengah tahun terakhir telah mencapai telinga para eksentrik tua ini. Namun, mereka hanya melihatnya beristirahat di kursinya dengan mata tertutup. Ia tampak sangat tenang meskipun dalam keadaan saat ini. Tepat saat ruangan menjadi hening dan bahkan agak tegang, 3 orang berjalan ke dalam ruangan satu demi satu, seketika menarik perhatian para eksentrik tua ini.
Ada seorang lelaki tua besar dalam jubah bing, seorang lelaki tua berambut hijau, dan seorang kultivator dengan pedang di punggungnya. Ekspresi Hanli tetap tenang, tetapi ia merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Ketiganya adalah 3 kultivator hebat dari selatan Tenahu, satu-satunya kultivator tahap Nascent Soul akhir di benua itu. Usia mereka semua telah lebih dari 1000 tahun. Dengan beberapa kecualian, sebagian besar orang yang hadir berhasil menjaga ketenangan mereka, seperti Hanli, dan menunggu ketiganya mulai berbicara. Ketiga orang itu perlahan berjalan menuju tengah aula dan berdiri berdampingan. Pria besar berjubah hitam dengan penampilan garang berbicara dengan nada dingin. Kalian semua seharusnya sudah tahu siapa kami. Tidak perlu ada perkenalan lagi. Pertemuan ini akan dipimpin oleh kami bertiga. Apakah ada keberatan? Begitu dia selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba memancarkan tekanan spiritual yang luar biasa besar, menyelimuti seluruh ruangan. Ketika para kultivator di dalam ruangan merasakan fluktuasi chi spiritual yang mendalam ini, ekspresi mereka berubah satu persatu. Hanli merasakan gelombang kekaguman atas kekuatan luar biasa orang ini. Dari aura iblisnya yang sedingin es, dia pastilah iblis tua Hehuan. Penampilan iblis tua ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Faktanya, penampilannya lebih mirip dengan seorang kultivator dari sekte roh hantu. Tanpa sepengetahuan Hanli, setiap generasi penerus tetua agung sekte Ikatan Harmonis diberi gelar iblis tua Hehuan. Meskipun pria besar berjubah hitam ini melatih teknik iblis yang memiliki sedikit hubungan dengan sekte Ikatan Harmonis, dia tidak punya pilihan selain menyandang gelar tersebut. Pada saat itu, yang lain merasakan kehebatan pria besar tersebut. Meskipun mereka merasa agak tidak nyaman, tidak ada yang berani bertindak bodoh dengan menantang otoritas 3 kultivator hebat tersebut. Untuk sementara waktu, keheningan menguasai seluruh ruangan seolah-olah sebagai persetujuan diam-diam atas kata-kata iblis tua Hehuan sebelumnya. Pria besar berjubah hitam itu berkata tanpa ekspresi, "Bagus. Karena tidak ada keberatan, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Sejujurnya, kami tidak punya banyak waktu. Pagi ini, bangsa Maulan telah mengirim utusan yang membawa tantangan perang resmi. Jika kita tidak mematuhi syarat-syarat mereka, akan terjadi pertempuran sampai mati dalam 7 hari. Kegemparan terjadi di dalam aula. Tantangan perang, 7 hari? Syarat apa? Pendeta pembawa pedang itu terkekeh dan dengan tenang berkata, "Kata-kata saudara Yi benar. Semuanya harus melihat tantangan perang Maulan terlebih dahulu sebelum kita mendiskusikan rencana bagaimana menghadapi mereka. Meskipun perang datang lebih awal dari yang kita antisipasi, dengan kemampuan semua orang yang hadir di sini, apakah kita masih perlu takut pada bangsa Maulan?" Meskipun suaranya tidak terlalu keras, suaranya terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu, meninggalkan ketenangan yang dingin di hati mereka. Para kultivator lainnya merasa waspada dengan sensasi ini, tetapi kegaduhan mereka segera mereda. Bahkan saat yang bersamaan, ada seseorang yang bergumam, "Benar saja, seni meditasi dari sekte kebenaran besar memang cara yang tepat untuk melakukannya." Pendeta paruh baya pedang itu mengabaikan kata-kata hinaan tersebut dan mengeluarkan slip giok merah yang berkilauan sebelum dengan santai melemparkannya ke seorang lelaki tua di seberangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini berisi tantangan perang bangsa Maulan. Bagaimana jika rekan Daois melihatnya?" Lelaki tua itu terkejut, tetapi dia segera menyapukan indera spiritualnya ke dalam slip giok tersebut. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, dia menyerahkannya dengan suram kepada orang di sampingnya. Akibatnya, ekspresi orang itu juga berubah menjadi buruk setelah membacanya dengan rasa ingin tahu. Saat tantangan perang itu diedarkan di antara berbagai kultivator, Hanli melirik tajam ke arah pendeta paruhbaya pembawa pedang dan lelaki tua berjubah biru itu. Pendeta itu tampak berusia sekitar 40 tahun, tetapi kulitnya bening dan murni, serta memiliki wajah yang cocok bagi seorang cendekiawan. Dia adalah Master Ziyang dari sekte kebenaran besar dari aliansi Dao Kebenaran. Adapun lelaki tua itu, dia memiliki penampilan yang sangat biasa dan pakaian yang polos, tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Namun yang menarik perhatian Hanli adalah kuku jari kutu lelaki tua itu yang panjang. Kuku itu tampak sangat tajam dan berwarna ungu hitam, sesekali bersinar dengan cahaya hitam redup. Orang ini pastilah tetua agung Wei Wuya dari Persatuan 9 Negara. Ketika Wei Wuya merasakan tatapan Hanli, dia menoleh untuk melihatnya dengan sedikit rasa terkejut berlalu tersenyum padanya. Hanli membalas senyuman itu dengan canggung, dan dia tidak bisa merenung apakah lelaki tua itu akan tetap tersenyum begitu dia tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Nanggong Wan.
Tepat saat dia merenungkan hal ini, Long Han sudah selesai membaca slip giok dan menyerahkannya kepada Han Li dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Han Li menjadi sangat penasaran setelah melihat banyak orang bereaksi dengan cara yang sama, dan segera menyelami slip giok tersebut dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dengan kening berkerut dan diam-diam menyerahkannya kepada kultivator lain. Tak lama kemudian, semua orang di ruangan itu telah membaca slip giok tersebut. Masing-masing mengenakan ekspresi yang buruk. Beberapa dari mereka bahkan mendengus dingin setelah selesai membaca. Master Ziyang dari Sakta Kebenaran Besar bertanya dengan senyum misterius. Setelah membaca tantangan perang ini, bagaimana menurut kalian semua? Seorang pria berjubah hijau dengan ekspresi garang berkata dengan dingin. Mereka cukup arogan dengan meminta kita memberikan setengah dari benua selatan surgawi kepada mereka. Apakah mereka percaya kebenangan sudah pasti? Seorang lelaki tua gemuk mengenakan ekspresi licik dan berkata, "Itu benar, siapa yang dulu bilang kita bisa mengakhiri permusuhan hanya dengan menyerahkan beberapa wilayah?" Mereka jelas tidak mengerti bahwa Maulan hanyalah burung bangkai yang kelaparan. Mungkin kita tidak perlu melakukan pertempuran penentu. Jika kita mengulur waktu, mereka mungkin perlahan-lahan akan menyerah karena kelelahan sumber daya. Seorang pria besar berkulit coklat yang duduk di samping lelaki tua gemuk itu berkata dengan marah, "Rekan Daois Lu, apa maksudmu dengan itu? Apakah karena sakte 1000 ilusi milikmu berada jauh di pedalaman selatan surgawi sehingga kau tidak peduli apakah sakte kami yang lain tetap hidup atau tidak? Perang atrisi mungkin tidak berarti banyak bagi saktemu, tapi bagaimana dengan sakte kami?" Tanpa rasa takut terhadap pria besar itu, lelaki tua gemuk itu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sedang mempertimbangkan orang lain ketika mengatakannya. Sakte yang hancur bisa dibangun kembali, tetapi nyawa tidak bisa digantikan dengan mudah." Orang lain berkata dengan dingin, Kau bicara seolah masalah ini sangat sederhana. Jika negara kami ditinggalkan, untuk alasan apa kami harus menahan pasukan Maulan demi sakte-sakte Dao Iblis kalian? Kami sebaiknya memindahkan semua sakte kami ke negara Tianluo kalian. Dengan begitu tidak ada yang mati. Cukup. Kita sudah sampai pada kesimpulan mengenai masalah perang atrisi dan kita tidak akan membahas ini lebih lanjut. Sekarang kita harus mendiskusikan bagaimana menghadapi pasukan prajurit mantra Maulan, bukan berkelahi di antara kita sendiri. Kultivator berjubah hitam, iblis tua He Huan, menjadi gusar mendengar ini dan menegur mereka. Meskipun ketiga orang itu ingin membantah, mereka dengan patuh menurut dan tetap diam. Di dunia kultivasi, kekuatanlah yang bicara paling keras. Master Ziyang menambahkan dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya tidak perlu bagi kalian bertiga untuk mendiskusikan masalah ini. Kami sudah mengambil keputusan. Dengan momentum pasukan Maulan dan campur tangan dari pihak luar, perang atrisi tidak mungkin dilakukan. Jika kita tidak menyatukan mayoritas kekuatan selatan surgawi, kita tidak akan mampu bertahan dari serangan Maulan. Jika hanya kekuatan satu negara yang menghadapi mereka, itu akan berujung pada kekalahan telak seketika. Lalu setelah mereka selesai, mereka kemungkinan besar akan berpindah ke negara kita yang berikutnya. Karena itu kita harus menghancurkan barisan Maulan dalam pertempuran. Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan." Serangkaian bisikan singkat menyela keheningan sebelum kemudian suasana kembali sunyi. Segera, Dong Mentu dari Sakte Pengendali Roh mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Mengapa tidak membiarkan bangsa Maulan menunjukkan trik apa yang mereka miliki? Mengapa kita harus mengambil resiko melakukan pertempuran taruhan terlebih dahulu, dan dengan taruhan yang begitu besar pula? Ada bahan-bahan berharga yang bahkan kita tidak bisa menjadikannya taruhan. Bukankah lebih banyak yang harus disatap tentang bangsa Maulan yang melarat itu?" Kultivator lain kemudian menjelaskan, "Kita tahu hal ini dengan baik. Dataran Maulan mungkin memang miskin, tetapi kekurangan mereka dalam sumber daya umum seperti tambang batu roh dikompensasi oleh bahan-bahan langka yang terletak di sana. Bahkan ada beberapa bahan langka yang mereka miliki dalam jumlah lebih besar daripada kita." Mengenakan ekspresi termenung, Dong Mentu berkata dengan perlahan, "Jadi begitu rupanya. Namun mengapa mereka begitu yakin akan kemenangan dalam pertempuran taruhan ini? Selain para kultivator Nasen Soul tahap akhir, ada kultivator lain yang mungkin ikut serta dalam taruhan ini. Hingga 10 pertandingan taruhan, semuanya sampai mati. Mungkinkah mereka percaya bahwa kita akan begitu saja mematuhi ketentuan ini?" Mengingat kelicikan karakter-karakter di ruangan itu, semuanya tahu bangsa Maulan mengajukan pertempuran beresiko ini dengan suatu skema atau trik di pikiran mereka. Mereka tidak bisa menahan rasa gelisah saat merenungkannya. Han Li juga bingung dengan hal ini. Tantangan perang itu jelas menyatakan bahwa pertempuran yang diusulkan akan meminta kedua belah pihak mengirimkan pasukan mereka sendiri dan tidak menggunakan metode kotor apapun. Nantinya, para kultivator yang bertarung akan dapat langsung mempertaruhkan bahan langka mereka dalam pertempuran, dan pemenang dapat langsung merampas kantong penyimpanan milik yang kalah. Yang sangat mencurigakan adalah, tantangan perang itu juga menyatakan bahwa 10 pertandingan taruhan ini harus diadakan secara bersamaan, dan kultivator manapun yang kalah tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan mati di arena.
Untuk alasan ini, pertempuran taruhan akan diadakan di dalam penghalang spasial tersegel. Penghalang ini akan dijaga oleh orang-orang dari kedua belah pihak, mencegah salah satu pihak untuk mencampuri pertempuran. Namun, terlepas dari trik apapun yang mungkin dimiliki Maulan, ini akan terbukti menjadi peluang besar bagi kita. Jika kita mampu membunuh beberapa prajurit mantra tingkat tinggi sebelum tentara kita bertempur, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Aku takut bangsa Maulan memiliki niat yang sama denganmu. Pernyataan yang diucapkan dengan ragu-ragu segera ditepis. Iblis tua kuang dari Sakte Batas Pelayaran berkata dengan menghina, "Apa yang perlu dipikirkan? Jika Maulan ingin mengadakan pertempuran taruhan, kita tidak perlu menerima. Dalam 7 hari, kita akan menetapkan pengaturan kita sendiri. Dengan begitu, rencana mereka tidak akan menghasilkan apa-apa." Master Ziyang menghelak napas dan berkata dengan tak berdaya, "Sayangnya, meskipun kata-kata saudara Kuang masuk akal, kita diharuskan berpartisipasi dalam pertempuran taruhan ini, dan kita harus menang." Iblis tua Kuang mengkerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, Apa maksud Master Ziyang? Kita tidak bisa membiarkan diri kita dituntun oleh hidung oleh bangsa Maulan." Banyak eksentrik lain di ruangan itu mengangguk setuju. Master Z yang berkata dengan muram, "Kami sadar betul ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini, tetapi bangsa Molan telah menangkap banyak kultivator dalam jalur peperangan mereka. Mayoritas adalah kultivator Persatuan 9 Negara. Dan dalam proses memberikan bantuan, banyak murid sekte kita yang juga telah tertangkap. Utusan itu menyatakan bahwa mereka memiliki sekitar 1.000 tawanan secara total." Dalam keterkejutannya, Iblis tua Kuang segera bertanya, "Apa yang mereka katakan? Apakah mereka akan mengeksekusi para tawanan jika kita tidak menyetujui syarat mereka? Apakah bangsa Molan tidak takut dengan pembalasan kita?" Master Z menjawab dengan cepat. Utusan itu tidak menyatakan demikian, namun dia berbicara tentang kesempatan untuk menyelamatkan para kultivator ini. Selain bahan-bahan yang dipertaruhkan untuk masing-masing dari 10 pertempuran taruhan, setiap pertempuran akan mempertaruhkan kebebasan 100 kultivator tawanan. Para eksentrik di aula saling pandang dengan cemas. 1.000 kultivator tidaklah terlalu banyak, dan mereka kemungkinan besar adalah kultivator tingkat rendah. Sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan mereka, tetapi jika seseorang mengusulkan untuk meninggalkan mereka, orang itu akan menjadi sasaran kritik tajam. Meskipun para kultivator di sini secara pribadi tidak peduli pada tawanan tersebut, mereka adalah perwakilan dari berbagai sekte dan klan dari segala skala. Ada banyak sekali kultivator yang tertangkap saat mencoba memperlambat laju pasukan Molan. Jika mereka tidak menyelamatkannya, moral pasukan mereka akan anjlok, dan para kultivator tingkat rendah akan merasa sangat kecewa. Hanya sedikit dari mereka yang nantinya mau bertarung dengan kekuatan penuh. Kultivator lain dalam hati mengutuk kelicikan bangsa Molan. Long Han setuju sambil menghela napas. Siapa yang menyangka para biadab padang rumput itu bisa bertindak begitu cerdik? Mereka hampir tidak pernah menggunakan strategi dalam invasi sebelumnya, tapi sekarang mereka bertindak dengan penuh tipu muslihat. Kita tidak bisa tidak merasa agak gelisah dengan perubahan mendadak ini. Master Z yang menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya semua orang menyadari bahwa pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, kita harus mengalahkan para prajurit mantra dalam pertempuran ini. Jika tidak, hal itu akan memukul moral kita. Terlebih lagi, pertempuran taruhan ini tampaknya tidak memiliki trik tersembunyi. Mereka kemungkinan besar memiliki niat lain. Oleh karena itu, rekan-rekan Dawis tidak perlu khawatir akan menderita kecelakaan tak terduga. Jika kalian ragu, kami secara pribadi akan menghentikan pertempuran ini. Tentu saja, karena ini adalah pertarungan sampai mati, kita tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung." Ini sukarela? Ketika para eksentrik mendengar ini, mereka tersenyum dingin dan mata mereka berkilat saat mereka tetap diam. Tidak ada yang begitu bodoh untuk langsung menerima. Bahkan jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang pertempuran taruhan ini, tidak ada yang ingin bertarung sampai mati. Bagaimanapun juga, seseorang harus berkultivasi dengan susah payah selama beberapa ratus tahun untuk mencapai tahap kultivasi saat ini. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkan diri mereka terjerumus dalam bahaya. Han Li juga tetap diam. Meskipun ia tidak keberatan mengeluarkan sedikit tenaga untuk bertarung dalam perang, ia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Dalam pertempuran terakhir di Pegunungan Naga Kuning, ia hampir kehilangan nyawanya. Ia tidak ingin mengulangi pengalaman itu. Iblis tua Kuang Hehwan menjadi gusar melihat keheningan semua orang dan mendengus dingin. Suara yang menusuk bulang itu menyebabkan para kultivator yang duduk merasakan hawa dingin. Tetapi para kultivator ini tetap memutuskan untuk bungkam.
Master Z menggelengkan kepalanya melihat pemandangan itu dan juga menunjukkan jejak ketidakperdayaan. Wei Wuyadu juga menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata. Master Z yang tidak membiarkan keheningan yang canggung ini berlanjut dan berkata, "Sebelum kami tiba, kami telah berdiskusi sedikit. Karena pertempuran taruhan ini akan terbukti berbahaya, kami telah memutuskan bahwa setiap jarahan yang didapat dari pertempuran ini akan menjadi milik pemenang sepenuhnya. Bukankah ini sedikit banyak menutupi bahayanya? Sejauh pengetahuan saya, Anda sekalian rekan Dawi seharusnya kekurangan beberapa bahan langka, bahan yang belum dapat Anda temukan. Kami memiliki beberapa dalam koleksi kami yang dapat kami gunakan untuk meyakinkan Anda." Begitu ini dikatakan, tatapannya menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dan berhenti pada Hanli. Hanli merasakan jantungnya bergetar dan ia merasa agak bingung. Para kultivator lain di ruangan itu merasakan hal yang sama. Meskipun pendeta pembawa pedang itu telah menyebutkan beberapa kondisi yang memikat, meski sangat menggoda bagi mereka yang hadir, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berpartisipasi dalam pertempuran taruhan. Tetapi pada saat itu, Wei Wuya tiba-tiba menoleh ke arah Dawi Swihun dan mulai mengiriminya transmisi suara. Dawi Swihun yang tadinya tampak putus asa, tiba-tiba duduk tegak dan menunjukkan ekspresi gembira. Ia kemudian mulai menggerakkan bibirnya dalam diam dan bercakap-cakap dengan Wei Wuya melalui transmisi suara. Sesaat kemudian, ekspresi Dawi Swihun goyah karena ragu. Pada saat yang sama, iblis tua He Huan mulai mengirimkan transmisi suara ke yang lain. Iblis tua Yun Lu tampak sama sekali tidak peduli sejak ia memasuki aula. Tetapi ketika ia mendengar transmisi suara dari tetua agung sektenya, ia segera mengerutkan kening dengan ekspresi suram. Tidak diketahui apa yang dikatakan kepadanya. Setelah merenung sejenak, Dawi Swihun akhirnya berkata, "Baiklah, selama kau menepati apa yang disepakati, aku tidak keberatan menantang bahaya sekali ini saja." Ketika yang lain mendengar ini, mereka benar-benar terpana. Kemudian, iblis tua Yun Lu berkata, "Karena rekan Dawi Swihun berpartisipasi, aku juga akan ikut. Akan sangat disayangkan jika bahan-bahan langka ini hilang dariku." Iblis tua itu tersenyum dingin, tetapi jejak kemarahan samar-samar terlihat di wajahnya. Kultivator lainnya saling melirik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sangat terkejut. Terlepas dari apa yang telah meyakinkan keduanya, hal itu menyebabkan yang lainnya merasa tidak tenang. Seperti yang diperkirakan, 3 kultivator hebat itu mulai mengirimkan transmisi suara kepada para kultivator di aula satu demi satu. Sebagian besar dari kultivator ini dengan senang hati atau dengan cemas setuju untuk bertarung dalam pertempuran taruhan. Hanya ada 2 orang yang dengan dingin menggelengkan kepala dan menolak. Ketika Hanli melihat ini, berbagai pikiran mulai berputar di benaknya. Tetapi pada saat itu, suara Master Ziang mencapai telinganya. "Rekan Dawis Han, aku dengar kau saat ini sedang mencari Auric Essence, atau sari emas dalam jumlah besar. Apakah ini benar?" Ketika Hanli mendengar ini, ia merasakan jantungnya berdebar. Tidak heran jika Ziang mengetahui hal ini. Permintaannya kepada aliansi Dao Surgawi untuk mencari Auric Essence bukanlah rahasia. Setelah menenangkan hatinya, Hanli berkata, "Itu benar. Aku memerlukan sejumlah Auric Essence untuk menyempurnakan harta sihirku. Mungkinkah rekan Dawis Yang memiliki jumlah yang besar?" Master Ziang terkekeh dengan seringai. Rekan Dawis Han menebak dengan benar. Rekan Dawis Wei dan aku masing-masing telah memperoleh bongkahan besar Auric Essence. Jumlahnya seharusnya cukup untuk digunakan oleh rekan Dawis. Apakah kau tertarik? Setelah merenung sejenak, ia menjawab tanpa komitmen. "Aku ingin melihat terlebih dahulu apakah Auric Essence tersebut sesuai dengan kepuasanku sebelum aku mempertimbangkan untuk bertarung." Master Ziang setuju dengan senyuman. Dalam waktu yang singkat, 5 kultivator telah setuju untuk bertarung. Mereka semua seperti Hanli. Hanya setelah beberapa pertimbangan, barulah mereka dengan siap setuju. Tetapi meskipun mereka ragu-ragu, tanggapan mereka sudah memuaskan Master Ziang. Ia kemudian segera menghentikan transmisi suaranya dan mulai membuat pengaturan tentang bagaimana pasukan Maulan harus dihadapi. Terlepas dari kebisingan para eksentrik yang berbicara tentang cara menggunakan alat formasi mantra dan menghadapi formasi teknik roh Maulan yang merepotkan, pikiran Hanli sudah melayang jauh saat ia merenungkan tentang Auric Essence. Sejujurnya, Hanli merasa tidak puas dengan kekuatan pedang bambu Cloud Swarm. Bukannya pedang terbangnya kalah dari kekuatan rekan-rekan kultivatornya, melainkan mereka terlalu lemah di hadapan musuh-musuh yang ia temui belakangan ini. Jika ia menghadapi lawan yang lemah, ia tidak perlu menggunakannya. Ia akan menggunakan Azure Essence Sword Strix untuk menghadapi mereka.
Tetapi melawan lawan yang sangat kuat, pedang terbangnya terbukti cukup mediocre. Namun dengan kemampuan ilahi terakhir yang tercatat dalam seni pedang Azure Essence, yaitu formasi pedang Aurate, pedang bambu Cloud Swarm milik Hanli akan mampu menandingi kultivator Nascent Soul tahap akhir untuk beberapa waktu, bahkan jika ia hanya bisa mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Adapun kawali Heaven Void, ia belum pernah menyaksikan langsung kekuatan sebenarnya. Karena ia hanya mendengar pujian tanpa henti tentang kawali itu dari Silver Moon, ia mulai meragukannya. Karena formasi pedang Aurate adalah kemampuan ilahi agung yang akan memungkinkan ia membangun pijakan di dunia kultivasi, formasi pedang Aurate milik Hanli memerlukan Auric Essence. Namun Hanli merasa ragu untuk berpartisipasi dalam pertandingan taruhan demi itu. Dengan pertimbangan matang, ia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu berapa banyak Auric Essence yang ditawarkan sebelum memutuskan. Jika jumlahnya cukup bagi Hanli untuk menyempurnakan formasi Aurate, ia mungkin akan setuju. Selama lawannya bukanlah salah satu dari orang Sunti Dilahi Maulan, ia merasa tidak perlu takut. Bahkan jika bangsa Maulan melakukan tipu muslihat selama pertandingan taruhan, ia akan mampu melarikan diri dari penghalang yang sepele itu dengan sayap Thunderstorm dan api Purple Apex. Setelah pemikiran ini selesai, Hanli merasa tenang sekali lagi dan mulai mendengarkan apa yang sedang direncanakan. Pertemuan ini berlangsung hampir 2 jam bawah bimbingan Master Xiang. Sementara Iblis Tua He Huan sesekali menambahkan beberapa patah kata, Wei Wuya tetap diam sepenuhnya mengenai masalah itu. Sesuatu yang layak dicatat adalah bagaimana Master Xiang dan Iblis Tua He Huan sangat menghargai Long Han. Setiap kali masalah yang berkaitan dengan aliansi Dao Surgawi muncul, mereka selalu meminta pendapatnya. Tampaknya benar jika Long Han mampu melawan 3 kultivator hebat bersama dengan istrinya. Tepat saat diskusi akan berakhir, kultivator yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan taruhan diberikan beberapa tugas khusus. Setelah itu, Master Xiang mengakhiri pertemuan dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, berharap mereka bersiap dengan baik untuk apa yang akan datang. Namun masih ada 3 kultivator yang belum pergi. Salah satunya adalah Hanli. Adapun 2 lainnya adalah Iblis Tua Yunlu dan seorang wanita cantik dengan kulit pucat tanpa rona. Wanita itu tetap diam dalam diskusi sebelumnya Sobat seperti Spoiler, halnya Hanli. sekian pembahasan spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 196. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye.